Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Begitu besarnya kasih setia Tuhan melimpah atas hidup kita, amin. Oleh karena itu saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati sepakat mau membawa korban pujian pengagungan kami kepadamu Tuhan. Bila kiranya Tuhan Engkau disukakan atas setiap perjalanan ibadah kami pada hari ini. Dan ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah ya Tuhan yang kami puja dan kami sembah dalam hidup kami. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kesukaan kami hanya memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah Engkau Raja kami. Kami sembah sebagai Raja, Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
sembah Tuhan, sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Engkau Raja yang termulia, kami tinggikan sembah dan puji, hormat kami padamu Tuhan. Kami bebaskan jiwa kami, roh kami Tuhan, memujimu pada pagi hari. Lewat kami Tuhan dengan kuasa terima kasih Tuhan buat kebaikan pada kami, buat setiap karya-Mu yang terjadi, yang tergenapi dalam hidup kami. Oh haleluya. Oh ya rab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 . Kina rabaya sekatakarabo. Kina rab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 . Kina rab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 . Oleh semua karena kasih setia-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kina rabo ya rab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 . Kina rab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 . Kina rab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 . Kina memuji-Mu dan menyembah-Mu, itu yang kami rindu Tuhan. Kami terus menyembah, mengagungkan Engkau ya Allah kami. Kami sembah Tuhan. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu melawat kami setiap kami puji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi kita sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Sembah dan puji Ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kaulah Raja. Tuhan adalah
kita. Woo! Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersuka bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Mari bersuka atas perbuatan Tuhan. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, Kau besar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Beri sorak-sorai, haleluya. Kami menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dan kami sungguh bersuka cita atas perbuatan-Mu yang ajaib. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi menari, bernyanyi, meninggikan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap untuk menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani setiap hari-hari kita. Oleh karena itu biarlah kita senantiasa mengucap syukur, menyembah Tuhan. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah.
Yang mau bersyukur sama-sama katakan, ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Urapannya limpah, urapannya melimpah. Urapannya melimpah, urapannya limpah di hidupku. Haleluya. Haleluya. Hanya satu nama yang terbaik, nama yang mampu membebaskan, nama yang mampu meneguhkan kita, nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi
kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Amin Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita buka pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita siapkan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman kebenaran-Mu yang senantiasa meneguhkan kami. Kami percaya bukan hanya sekedar melihat setiap karya-Mu yang terjadi, tapi karena firman-Mu yang tidak pernah berubah, yang selalu menuntun, yang selalu setia membawa kami pada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami, Roh Kudus pimpin kami untuk bisa merenungkan firman-Mu, bahkan menjadikan firman-Mu hidup di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dan berkati juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan iman kami nyatakan kepada-Mu ya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
kuasamu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami telah memuji, menyembah Engkau dan memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar apa yang Hamba sampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Dan yang hilang pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus bekerja berkarya di tempat masing-masing dimanapun setiap umat-Mu berada. Engkau menjamah, Engkau mengurapi, Engkau turut bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Irwan, yang telah memberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya merasakan dan saya mengalami apa yang juga kita alami akhir-akhir ini, yaitu kita banyak mengalami tekanan, kita banyak mengalami masalah, kita banyak mengalami kesukaran. Tetapi ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita diajar oleh Tuhan untuk mengubah tekanan, mengubah kesukaran menjadi kekuatan dan kemenangan kita. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak masalah, dan seperti yang kita dapatkan kemarin dalam kul gabungan doa pengerja, bahwa COVID itu nyata, saudara. Krisis itu nyata. Depresi itu nyata. Tetapi iman kita tetap harus bangkit. Iman kita tetap harus naik dan mengalahkan atau mengubah tekanan itu menjadi kekuatan kita. Dan mengubah tekanan itu menjadi semangat bagi kita untuk kita bisa menang atas tekanan dan masalah itu. Mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat yang keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka mengalahkan ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-6 sama dengan ayat yang ke-12, diulang. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya,
penolongku dan Allahku. Kita lihat dalam situasi ini Bani Korah merasakan suatu tekanan, Bani Korah merasakan suatu keadaan yang begitu berat. Pemazmur merasakan bahwa keadaan situasi itu terlalu berat dan dia mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku?" Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ayat yang kedua dikatakan tadi bahwa jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di atas kita memiliki kerinduan, memiliki hati untuk menyembah Tuhan, memiliki kerinduan untuk memuliakan Tuhan, memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi ketika kita selesai melakukan itu, kita masuk dalam realita, ada tekanan saudara, ada kesukaran, ada pergumulan, ada masalah yang begitu berat yang menekan kita. Tetapi kita melihat bahwa ketika kita memiliki yang namanya tekanan itu, ketika kita memiliki yang namanya masalah itu, jangan kita terus berdiam diri terhadap masalah itu. Jangan kita mau ditekan terus dan akhirnya kita menjadi kalah. Tetapi mari kita bangkit, ubah tekanan itu, ubah kesukaran itu menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Yang pertama kita belajar dari pemazmur ini, Bani Korah, dia memiliki komitmen pribadi saudara. Orang Kristen seringkali kalah bukan karena besarnya masalah yang dia hadapi, tetapi tidak adanya komitmen yang dibuat secara pribadi kepada Tuhan. Seseorang seringkali ketika dia dalam pelayanan, bukan karena tekanan, bukan karena masalah yang membuat dia keluar dari pelayanan itu, tetapi kurangnya komitmen dalam dirinya untuk melayani Tuhan. Kurangnya komitmen dalam dirinya untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Dia sekedar menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Dia sekedar melakukan karena supaya dia bisa melanjutkan hidup. Dia sekedar melakukan sesuatu supaya dia dapat gaji. Dia melakukan sesuatu supaya dia dapat makan. Tetapi dia tidak memiliki komitmen. Tetapi hari ini, mari kita belajar untuk memiliki komitmen. Baik terhadap diri kita sendiri maupun komitmen terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Semua hal dapat berjalan dengan bagus ketika kita memiliki komitmen. Saya berikan contoh sederhana pernikahan Kristen. Kenapa pernikahan Kristen kita lihat begitu bertahan dan hampir jarang sekali kita mendengar ada orang-orang yang percaya yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Kenapa? Karena yang saya lihat bahwa satu-satunya pernikahan yang langsung mengatakan komitmennya di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat Tuhan. Dia berjanji bahwa dia akan menerima pasangannya dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan yang situasi apapun, baik sehat maupun sakit, dalam segala situasi, baik kaya ataupun makmur, kaya ataupun miskin. Dia tetap akan berkomitmen bersama dengan pasangannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pernikahan Kristen bukan hanya sekedar komitmen antara pria dan wanita, tetapi pernikahan Kristen itu komitmennya diri sendiri dengan Tuhannya, diri sendiri di hadapan pendeta, hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat Tuhan. Jadi ketika kita berkomitmen membangun suatu keluarga, itu bukan hanya kepada orang kita dengan pasangan kita, tapi komitmen kita itu di hadapan Tuhan, kita berkomitmen kepada Tuhan, kita berkomitmen di hadapan pendeta, kita berkomitmen di hadapan seluruh jemaat Tuhan. Sehingga komitmen inilah yang membuat kita bertahan. Seberat apapun tekanannya, seberat apapun masalahnya, dan seberat apapun keadaannya, kita akan tetap bertahan. Dan saya berdoa, keluarga kita adalah keluarga yang terus diberkati Tuhan. Keluarga yang saling mengasihi, suami mengasihi, dan terus mendidik anak-anak dengan baik. Istri hormat tunduk pada suami. Dan keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan.
Ini adalah suatu komitmen. Bahkan dimanapun kita berada, ketika kita memiliki komitmen, kita akan terus bisa bangkit dan mengalahkan setiap tekanan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ada seorang penulis, ya, Evan Oswald mengatakan, ya, every word has power. Dia katakan begini, bahwa kata-kata motivasi yang kita berikan pada orang itu mungkin 7%. Karena ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kedukaan, orang-orang datang menghibur kita. Ya mungkin pada saat mereka ada, kita merasa terhibur. Tapi ketika mereka pulang, ketika kita sendiri, siapa lagi yang bisa menghibur kita? Nah makanya dia katakan kata-kata motivasi, kata-kata komitmen, kata-kata penguatan yang kita berikan pada diri kita sendiri, itu bisa mencapai 100%. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, naikkan, bangkitkan imunmu dengan engkau berkomitmen dengan dirimu sendiri. Memiliki komitmen, perkatakan hal-hal yang positif, perkatakan hal-hal yang baik dengan diri kita, terhadap diri kita, dan itu akan membangkitkan iman kita. Kita harus punya komitmen, saudara. Sekalipun aku tidak punya uang, aku tidak akan mencuri. Walaupun uang itu, walaupun ada sesuatu yang memang sangat mudah untuk saya dapatkan. Kita harus punya komitmen, sekalipun aku menderita, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Kita harus punya komitmen, sekalipun aku sakit dan belum sembuh, aku tetap tidak akan pergi ke dukun. Aku tetap akan percaya kepada Tuhan. Sekalipun sulit dan ada tantangan, ada COVID-19 ibadah di rumah, aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Aku akan tetap berdoa, aku akan tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, aku akan tetap bersaksi. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita punya komitmen, saudara. Sekalipun aku jatuh cinta, untuk anak-anak muda baik laki-laki maupun perempuan, aku tidak akan menyerahkan tubuhku sebelum aku diberkati dalam pernikahan kudus. Itu harus ada komitmen. Dan sekalipun ada kesempatan untuk korupsi, aku tidak akan korupsi. Kita memiliki komitmen, sekalipun ada kesempatan untuk berbuat jahat, aku tidak akan melakukannya. Sekalipun aku punya kekuatan, kemampuan untuk membalas dendam, tetapi aku akan membalas dengan kasih. Sekalipun uangku pas-pasan dan bahkan kurang, aku tetap akan memberi dan berkorban bagi kemajuan pelayanan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Komitmen dalam diri kita. Dan kita perkatakan, pemazmur mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Sekalipun begitu banyak masalah, tekanan, situasi, penyakit, tetapi penolongku adalah Tuhan dan Allahku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bangkitkan komitmen dalam diri kita. Mazmur 73 ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Saudara, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, pemazmur mengatakan, tetapi gunung batuku, bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dialah harta warisku. Dialah kekuatanku, dialah kekayaanku yang ada di sorga, yaitu Allah untuk selama-lamanya. Milikilah komitmen pribadi di hadapan Tuhan terhadap diri kita sendiri. Kita harus punya komitmen, saudara. Sehingga komitmen ini yang akan memberikan gairah, komitmen ini yang akan memberikan kekuatan, komitmen ini yang akan memberikan semangat kepada kita untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, maksimalkan kekuatan dan keluarlah dari tekanan itu. Saudara, maksimalkan kekuatan kita dan keluarlah dari tekanan itu. Jadi seseorang seringkali kalah bukan karena besarnya masalah yang dia hadapi, tetapi karena dia terlalu fokus kepada kelemahannya, terlalu fokus kepada kekurangannya, dia terlalu fokus kepada ketidakmampuannya, ketidaksanggupannya. Dia terlalu fokus bahkan kepada tekanan atau masalah yang dia hadapi itu. Saya mau ilustrasikan seperti pointer ini, saudara. Ini suatu masalah. Ketika saya fokus kepada Tuhan, pointer ini hanya sebesar ini. Tapi ketika saya terlalu fokus kepada pointer, saya terlalu fokus kepada pointer, bahkan semakin dekat,
pointer ini yang kecil ini akan menutupi pandangan saya dan saya tidak bisa melihat apa-apa lagi. Saya hanya bisa melihat kelemahan saya hanya bisa melihat kekurangan, saya hanya bisa melihat masalah, saya hanya bisa melihat bahwa aku terlalu kecil, aku nggak sanggup untuk melakukannya, aku nggak bisa untuk mengerjakannya. Tetapi fokus pada kekuatan, fokus pada kemampuan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, maksimalkan kelebihanmu, maksimalkan kemampuanmu, maksimalkan apa yang ada padamu. Tongkat di tangan Musa pada waktu itu hanya menggiring domba. Tetapi Tuhan bilang, mari berikanlah, lemparkanlah itu. Tongkat yang di tangan Musa menjadi tongkat Tuhan yang ada di tangan Musa. Ketika tongkat Musa saja, itu hanya bisa mengiring domba dan memukul domba. Atau memukul orang-orang yang mau menyakiti dia. Tetapi tongkat yang dia serahkan kepada Tuhan, menjadi tongkat Tuhan di tangan Musa, itu bisa membelah lautan, saudara. Saya teringat dengan apa yang disampaikan dan pesan oleh Bapak Gembala kita. Maksimalkan apa yang ada pada diri kita. Mungkin untuk ketahanan pangan, kita punya pot di rumah, kita punya tanah yang berlebih, mari kita tanam. Ya, saya sekarang ada juga beberapa saya tanam, ada tanam cabai, tanam tomat. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita belajar untuk memaksimalkan apa yang ada pada kita. Kita juga memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan kita. Ada satu ilustrasi dan ini cerita beberapa tahun yang lalu, saudara. Petenis dari Cina itu susah sekali untuk dikalahkan, ya, tenis meja. Jadi orang-orang dari luar, ya, dari beberapa negara itu mereka bingung sekali bagaimana mengalahkan orang Cina. Lalu ada seorang wartawan, dia memberanikan diri bertanya kepada seorang pelatih dari Cina, dari Tiongkok itu. Dan dia bertanya, bagaimana supaya atlet kalian itu bisa hebat seperti itu dan memenangkan piala yang terus menerus? Lalu dia ketawa. Sebenarnya kami tidak punya rahasia yang terlalu besar. Saya lihat orang-orang terlalu banyak berlatih untuk menutupi kelemahannya. Dia nggak bisa backhand. Waduh, itu selalu dilatih untuk backhand, selalu dilatih untuk backhand. Tetapi sebetulnya dia punya kekuatan untuk memukul spin depan dan dia nggak maksimalkan itu. Lalu akhirnya dia katakan, ketika saya melihat pemain saya, dia kekuatannya dalam backhand, saya akan maksimalkan kekuatan backhand itu terus menerus. Dan kelemahannya itu akan ditutupi dengan sedikit-sedikit. Dan dia katakan bahwa seringkali orang terlalu fokus terhadap kelemahannya. Tetapi kami fokus kepada kelebihannya. Fokus kepada apa yang dia bisa lebih dalam hal itu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita jangan terlalu fokus bahwa aku tidak punya ladang yang besar, aku tidak punya modal yang besar, aku tidak punya, itu tantangan di sana. Saudara, ketika kita ingin menerima berkat yang besar, kita harus memiliki juga berani menghadapi tantangan yang besar. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang mulai dari hal yang kecil juga, kita belajar, maka kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar. Kita fokus kepada kekuatan kita. Habakuk mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk tahu bahwa kekuatannya itu adalah pada Allah yang membuat kakinya itu kuat untuk bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan. Apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekuatan kita? Maksimalkan, saudara. Seorang yang mau memaksimalkan kelebihannya adalah orang yang mau terus berusaha, terus bangkit. Tetapi orang yang gampang merasa terhina, dia tidak siap jadi besar. Karena kesombongan akan kejatuhan itu dalam sekejap akan datang. Saudara, saya suka dengan istilah ini. Jangan mati sebelum Anda mati. Ketika masih ada kehidupan,
Berarti Tuhan masih berikan kesempatan, ada sesuatu tugas, ada sesuatu panggilan yang harus engkau kerjakan. Ketika Tuhan masih berikan kita hidup ini, nafas ini, berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Jangan menyerah selagi masih ada tenaga. Jangan mati sebelum Anda mati. Selama masih ada kehidupan, selama kita masih bisa bernapas, teruslah layani Tuhan. Lakukan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Mentalitas kerajaan adalah berani memulai dari bawah juga. Dengan rendah hati, rajin, dan komitmen, saudara. Seperti Ruth di sini, dia mempersiapkan kapasitas yang besar untuk tanggung jawab yang besar. Memulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari apa yang ada padanya, apa yang ada di rumahmu. Jangan malu memungut dari sisa-sisa, seperti yang dilakukan oleh Ruth. Jadilah seorang ahli dalam pekerjaanmu. Tetaplah setia dan berkomitmen dengan apa yang telah kita mulai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya mau kita melihat video ini. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up.
I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Kita melihat dalam video itu saudara bahwa Nick ketika dia dilahirkan mungkin merasa kecil hati. Ketika dia orang lain memandang kepada dia, dia pun melihat berusaha memandang pada diri sendiri. Dia pikir bagaimana nanti aku akan memeluk istriku dengan tanganku. Tetapi akhirnya Tuhan kasih hikmat bahwa dia bisa memeluk dengan hatinya. Dia bisa menjadi motivator yang baik. Dia punya kapasitas yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dia bayangkan. Maksimalkan apa yang ada pada kita. Maksimalkan apa yang kita punya. Dan terus maksimalkan keahlian dan kemampuan kita yang sedang ada di bidang kita, saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, miliki iman kepada Allah. Dalam Habakuk 19 dikatakan bahwa Allah adalah Tuhanku dan Dia adalah kekuatanku. Bani Korah, pemazmur mengatakan bahwa berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di tengah kesukarannya Habakuk tetap percaya kepada Allah yang memberi kekuatan kepadanya. Dia memandang kepada Allah saja. Di tengah kesukarannya Habakuk tetap percaya kepada Allah yang memberi kekuatan kepadanya. Dia memandang kepada Allah, saudara. Bani Korah juga di tengah-tengah hatinya yang mengalami tekanan yang begitu berat, mengalami tekanan yang begitu luar biasa, tetapi dia katakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Allahku, penolongku untuk selama-lamanya. Allah Tuhanku, Yehova Adonai. Ya, Yahweh adalah nama pribadi Allah yang berarti pribadi yang ada dengan sendirinya. Dia tidak tergantung dengan apapun atau oleh siapapun. Dia sudah ada dengan sendirinya. Dia selalu ada dan akan ada selama-lamanya untuk seluruh dunia ini, untuk saya dan untuk saudara. Adonai adalah nama yang menunjukkan ketuhanannya. Dia adalah Tuhan, bukan sekedar Tuhan, tetapi dia Tuhan dari segala Tuhan. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan yang ada. Jadi ketika kita menyembah, kita katakan, Yehova Adonai, Tuhan Allahku. Itu adalah iman yang membangkitkan. Kita tahu bahwa Allah selalu ada untuk menolong kita. Kita tahu bahwa Allah selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi, kita harus tetap pertahankan iman kita. Jangan pandang hanya kepada masalah atau kesulitan yang kita hadapi, tetapi pandang juga kepada Allah. Bahkan pandang Allah secara benar. Saat kita hanya memandang masalah, kita akan mudah ciut, tawar hati, takut, atau bahkan kecewa, bahkan frustasi, saudara. Depresi. Tetapi maksimalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Supaya kita boleh terus mengeksplorasi. Kita naik dari setiap tekanan-tekanan hidup kita itu dan kita membangkitkan iman kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kecil hati itu artinya kalah sebelum berjuang. Dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Waktu itu Musa mengutus 12 pengintai dan mereka mengintai tanah Israel. Mereka melihat, wah, ketika mereka melihat ada madu, saudara, wah ini madu yang begitu besar. Mereka melihat buah-buah, wah ini adalah buah yang sangat besar. Mereka sukacita, tapi ketika mereka melihat orang-orang Kanaan itu lewat, mereka ciut, mereka tawar hati, saudara. Bahkan saat mereka pulang, mereka membawa kabar yang mengecilkan hati bangsa Israel. Saking kecil hatinya, mereka mau melawan Tuhan. Bukan melawan musuh itu, tetapi mereka melawan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka mau melempari Musa, Yosua, dan Kaleb dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan turun. Memberikan kekuatan yang baru, saudara. Mari fokus kepada apa yang telah Tuhan kerjakan. Fokus dengan apa yang telah Tuhan berikan. Fokus dengan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita.
ingatlah karya-karya Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan itu adalah ajaib, dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Roma 8 ayat 17-19 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya tekanan yang kita alami itu membuat kita belajar, membuat kita untuk semakin mengenal Tuhan, membuat kita semakin percaya kepada kuasa Tuhan, semakin percaya akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, di Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini kebenaran firman Tuhan, apa yang dialami oleh pemazmur, dia mengalami tekanan, jiwanya mengalami tekanan, jiwanya mengalami begitu pergumulan yang begitu berat, tetapi dia membangkitkan imannya. Dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Percayalah kepada Allah bahwa Dia akan menolong sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ubah, gantilah tekanan hidup kita, masalah, kesukaran, dan pergumulan hidup itu menjadi suatu pertandingan untuk membangkitkan iman kita, membangkitkan keahlian kita, membangkitkan kemampuan kita, untuk menjadi kekuatan kita, supaya kita menang bersama dengan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Roma 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang, karena Kristus Yesus telah berjuang bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap tantangan. Kami boleh menghadapi setiap kesukaran. Kami percaya Engkau mengubah semua tantangan itu Tuhan, menjadi kekuatan yang baru, menjadi kesehatan, membangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu banyak tantangan Tuhan, sakit penyakit, krisis ekonomi, bahkan masalah-masalah yang ada di depan Tuhan. Tapi hamba berdoa Tuhan, biarlah iman kami bangkit, bahkan membangkitkan. Kami menemukan keahlian kami menemukan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami menemukan talenta yang lebih lagi untuk kami bangkit mengalahkan setiap tantangan itu, setiap kesukaran itu, setiap masalah dan pergumulan itu. Kami bangkit menjadi pemenang. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Seperti firman mengatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan berlari dan tidak menjadi letih. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Bahkan Tuhan akan membawa kami terbang, naik melewati setiap tantangan itu, melihat bahwa Allah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Memberkati Tuhan setiap umat-Mu. Boleh mengalami kebangkitan iman. Boleh mengalami kebangunan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya hari ini Bapak Ibu bersama keluarga sangat diberkati oleh ibadah online kita pada hari ini. Bahkan terlebih kita diberkati oleh firman Tuhan melalui hambanya. Dan ini waktunya kita akan memberikan persembahan secara online, dan Bapak Ibu dapat memberinya di BCA dengan nomor rekening 380-146-7111 atas nama GBI Rawasari, dan CMB Niaga dengan nomor rekening 800-9403-9900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh beribadah secara online bersama keluarga, anak-anak, kakak, adik, rekan, saudara, sanak saudara Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan kami juga bersyukur kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu, bahkan mendengarkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah benih firman-Mu itu berakar,
bertumbuh, berbuah, sehingga kami menjadi berkat buat banyak orang. Dan oleh sebab itu Tuhan, inilah waktunya kami memberikan persembahan. Bila persembahan ini kami berikan dengan sukacita, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman yang pertama, di hari Senin kita tidak ada kegiatan. Namun di hari Selasa kita ada doa terobosan jam 7 malam yang akan dilayani oleh PDP Petra Marinta Purba. Saya mengundang untuk Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa terobosan ini. Dan di hari Sabtu kita ada doa puasa jam 10 pagi di YouTube channel kita, yaitu GBI My Home Official. Di hari Minggu kita ada ibadah 2 kali, jam 8 pagi secara online di YouTube channel kita, yaitu GBI My Home Official, yang akan dilayani oleh Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya dan disertai oleh Perjamuan Kudus. Dan ibadah kita yang kedua itu jam 10 pagi secara offline, yang akan dilayani oleh Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya disertai Perjamuan Kudus. Dilanjutkan lagi, ibadah sekolah minggu kita tetap diadakan secara online di YouTube channel kita GBI My Home Official jam 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pengumuman tambahannya adalah Kabar gembira telah hadir di Klinik Pratama Rumah Sehat Bethel, praktek dokter gigi, melayani perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, atau membersihkan karang gigi. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Lindung Magdalena di nomor 0812 75 96 0776. Klinik di nomor 813 1877 1975 dengan alamat di Jalan Rawasari, Komplek PSMTI Blok C nomor 2223, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Untuk jadwal praktek pada hari Kamis pukul 7 sampai 8 malam, pada hari Jumat pukul 6.30 sampai 9 malam, dan pada hari Sabtu pukul 4 sore sampai dengan 6 sore. Untuk via telepon pada hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 4 sore sampai dengan 8 malam. Dalam rangka hari ulang tahun GBI Jalan Gatot Subroto, Jakarta, di bawah pimpinan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diadakan doa puasa gabungan pada tanggal 12 September 2020 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai via Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dapat menghubungi Gembala Kul masing-masing. Minggu 6 September 2020 ibadah raya diadakan 2 kali. Ibadah raya pertama pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat secara online, dan ibadah raya kedua pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat secara offline, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya disertai Perjamuan Kudus, dan akan disiarkan secara langsung atau live streaming. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk ibadah raya offline. Ibadah raya offline ini untuk sementara diperuntukkan untuk pengurus skul, pengerja, dan penata layanan jemaat, dan diharuskan menggunakan masker atau face shield. Bagi yang kurang sehat atau yang baru sembuh dari sakit, diharapkan beribadah dari rumah saja. Harap mempersiapkan persembahan sejak dari rumah dengan menggunakan amplop biasa saja, dan persembahan langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan sebelum memasuki ruang gereja atau setelah ibadah selesai. Kotak persembahan akan disediakan di pintu masuk dan di pintu keluar. Dilarang menggeser atau memindahkan kursi dan dilarang berkerumun. Setelah ibadah selesai, diharap segera meninggalkan gedung gereja. Demikianlah warta sepekan untuk minggu ini. Saya Nobel Siagian beserta kru multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, pakai masker bila bepergian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita telah akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menyiapkan diri kita untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya
memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih lagi kita nyatakan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mau katakan Tuhan, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada, kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun kami berada di rumah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh waktu, Engkau tidak terbatas oleh tempat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami mau katakan Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami Tuhan. Ketika kami melangkah Tuhan, biarlah firman-Mu yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berkata Tuhan, Engkau baik buat setiap firman-Mu. Buatlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Kau pakai dia Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga besarnya. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Niko Tuhan yang ada di Jakarta Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Johan yang ada di Singapura Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Irwan Tuhan, juga hamba-Mu Pak Anen. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Pakai Tuhan mereka untuk membawa umat-Mu menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Berkati keluarga besar mereka Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, biarlah Tuhan Engkau menjadi perlindungan buat setiap mereka. Kau jauhkan mereka Tuhan dari segala penyakit sampar. Berikan kepada mereka Tuhan umur yang panjang, supaya Tuhan bisa menggembalakan umat-umat-Mu Tuhan yang Kau percayakan buat mereka gembalakan. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di pikiran-Mu. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di pikiran dan hati-Mu Tuhan.
Kami tahu bangsa Indonesia ada di telapak tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi bangsa ini Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jokowi Tuhan beserta Pak Maruf Amin Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Kami tahu Tuhan bukan suatu pekerjaan yang gampang Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Tapi ada satu pekerjaan yang luar biasa yang Kau percayakan buat mereka. Kau pakai Tuhan mereka lebih lagi Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan mereka, biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu, di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat para medis yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini yang mereka sudah memberikan, mendedikasikan hidup mereka Tuhan untuk pelayanan kesehatan ini Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang melindungi mereka. Engkau yang menjauhkan mereka dari segala penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka. Biarlah Tuhan melalui tangan-tangan mereka Tuhan, Engkau menolong setiap pasien yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendengar Tuhan, banyak pasien-pasien yang bertemu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendengar Tuhan, banyak pasien-pasien yang COVID ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar mereka Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang mengasihi pasien-pasien yang ada Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat Menteri Keuangan yang ada Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Engkau yang memimpin hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi keputusan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kepada dia kebijaksanaan Tuhan, seperti Engkau memberikan kebijaksanaan kepada Raja Salomo Tuhan. Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang dia ambil itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat para menteri-menteri yang ada Tuhan. Biarlah mereka bersinergi Tuhan dengan pemimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan mereka Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak berdiri tegak di bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa ini. Kami juga Tuhan berdoa buat para TNI Tuhan, Polri Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Biarlah Tuhan para menteri bisa bekerja sama Tuhan dengan presiden kami Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat Tanjung Pinang. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan tempatkan kami di kota ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau Tuhan, kami mau menjadi berkat buat kota ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap apapun yang dikerjakan di Tanjung Pinang Tuhan, baik itu perekonomiannya Tuhan, baik pertambangannya, airnya Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Ibu Rahma Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan Kau berikan buat hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang dia ambil Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang Kau percayakan Tuhan untuk bertumbuh di GBI My Home. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap usaha mereka, diberkatilah setiap pekerjaan mereka, diberkatilah anak-anak mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, biarlah Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan setiap apa yang mereka kerjakan itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat pembangunan
ada green Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan yang sudah membuka Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat Tuhan gereja ini akan berdiri teguh dan kokoh Tuhan. Biarlah Tuhan semua orang Tuhan datang berduyun-duyun untuk menyembah Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami akan berpisah. Sebelumnya Tuhan kami mau menerima berkat dari hamba-Mu. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.